Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Gadar Crypto Trading. Kali ini aku akan review beberapa ALT coin yang udah di request mau di kolom komentar maupun di channel Telegram aku ya. Tapi sebelum kita ke review dan pokok permasalahannya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa komen juga, like. Ya udah, kita langsung ke koin pertama, yaitu Matic. Matic ini aku akan review 1 sampai 2 minggu ke depan ya. Ini Matic, kita pilih Matic. Seperti biasa kita langsung klik advance chart untuk buka indikatornya. Kalau nggak buka indikator, kita mana tahu untuk cara baca chartnya ya. Yang pertama, kita 15 menit ini ubah 1 jam. Lalu indikator ini kita pilih Bollinger Band untuk yang pertama. Yang kedua, kita pilih MACD, Moving Average, Parabolic SAR. Yang terakhir Stochastic RSI. Sudah keluar ini MACD nya nih. Ini harus di refresh. Sorry ya, ini juga sinyal juga agak lemot ya, soalnya aku juga lagi di luar kota, jadi wifi juga seadanya, jadi agak lama sinyal juga. Kita balik lagi ke TF 1 jam, lalu Bollinger Band, MACD, malah keluar MACD, lalu MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu Stochastic RSI. Ini ada double MACD nya, kita hapus dulu satu. Untuk MACD nya ini untuk TF 1 jam, MACD nya mau koreksi ke bawah ya, dan Stochastic RSI nya juga udah njulur ke bawah, berarti dia akan koreksi. Kalau dia sanggup koreksi ke 19.624, mungkin ke sini nih, mungkin balik lagi ke sini 18. Itu untuk TF 1 jamnya ya. Kita pindah ke TF 2 jam. TF 2 jamnya malah ini baru mau koreksi, tapi MACD nya masih kokoh, berarti dia koreksinya nggak dalam. Mungkin sampai sini 19.49, tapi kalau dia sanggup ke 17 sekian, bisa ke sini malah. Untuk Matic bisa ke 17 sekian. Untuk TF 2 jam kita pindah ke TF 4 jam. 4 jamnya Stochastic RSI nya udah naik, MACD nya juga udah naik. Ini masih kokoh, koreksi belum ada tanda-tanda koreksi, masih bisa naik, pimpong lah. Itu untuk TF 4 jam. Kita pindah ke TF 1 jam. 1 jamnya ini tadinya mau koreksi tapi gagal karena Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, ngarah ke atas. Makanya dia bisa naik sekarang ini karena Stochastic RSI di 1D yang naik. Untuk MACD nya tadinya mau turun tapi nggak jadi, dan dia juga udah nabrak Parabolic SAR, tinggal nunggu koreksinya. Tapi kalau dia supportnya nambah lagi, bisa naik lagi lebih tinggi, mungkin ke sini mungkin, karena kita belum lihat TF ke 3D. 3D nya udah bagus banget, bisa lah ini naik mungkin ke sini ke 25059. Matic MACD nya udah bagus untuk beli. Stochastic RSI ini juga lagi ngejalur ke atas ya. Itu untuk 3D. Kita pindah ke 1W. 1W malah lebih bagus, berarti ini seminggu atau 2 minggu ke depan masih bisa naik ya, paling koreksi dikit juga. 1W nya kalau mau beli pas koreksi nanti malam ini, udah itu beli, tahan aja. Kalau dia sanggup ke 24, mungkin bahkan bisa ke sini ke 28, ke sini ke 36, bisa bahkan ATH untuk seminggu ke 2 minggu ke depan untuk Matic ya. Itu untuk Matic 1W. Nah, untuk 2W nya ini cuman kelihatan sedikit catnya ya, tapi ini bisa naik. Kalau dia sanggup naik ke sini nih 29, otomatis dia akan new ATH bisa ke 44 atau 45 atau bahkan 50. Itu untuk chart Matic 1-2 minggu ke depan ya. Kita pindah ke koin MBL.
MBL juga ini ada di channel Telegram yang request MBL. Dan teman-teman kalau mau minta reviewin koin, baca chatnya, tolong tulis di kolom komentar, nanti saya akan up langsung besoknya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Nah, kita langsung buka advance chartnya MBL untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Lalu kita ubah TF 15 menit menjadi 1 jam untuk MBL. Indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, lalu MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Ini dari MBL ini MACD-nya masih di bawah, tadinya mau naik tapi gagal. Ini stochasticnya baru mau ngejalan. Ini bisa naik ini besok pagi atau nanti jam 12 malaman ke atas. Ini bisa naik sih di TF 1 jamnya MBL ya. Ini udah bagus kalau mau beli di 140, kalau bisa di 140 ke bawah lah. Untuk TF 1 jamnya kita ubah ke TF 2 jam ya. Nah, ini juga lebih bagus juga ini kalau mau beli di 140-an lah. Dan kalau dia naiknya sanggup 164 bisa ke sini nih. Nominal 180 atau 188 itu untuk MBL 2 jam, kita pindah ke 4 jam. Mau di 4 jamnya ini malah yang mau koreksi berarti udah nabrak parabolic SAR, mungkin mentok-mentok dia koreksi ke 138, paling dalam mungkin di 121 untuk T4 jam. Berarti dia ini naik dulu, naik koreksi lagi, kita pindah ke 1D ya. Di 1D nya juga udah baru mau koreksi lagi. Jadi ini koreksinya mungkin agak dalam untuk minggu ini ya. Mungkin bisa minggu depan baru naiknya. Di TF 1D nya ini MACD nya baru mau koreksi, dan stochastic RSI nya udah mulai koreksi menjulur ke bawah. Moving average nya juga begitu. Ini minimal koreksi ke sini nih 132. Maksimalnya di sini di 90-an untuk MBL. Ini juga baru mau koreksi di 3D MBL ya. Baru mau koreksi lagi di MBL. Stochastic RSI nya udah baru mau ngarah. Dan MACD nya mau naik tapi nggak jadi, dia ngikutin stochastic RSI dulu. Berarti benar ini minimal lah, maksimalnya di 98 kalau mau beli. Maksimal harga terendah di 98, mungkin bisa agak dalam. Dan ini lagi satu lagi ya, di chart 1W nya ini bisa naik mungkin ke sini karena MACD nya juga mau ke atas. Stochastic RSI nya udah duluan paling tinggi, pasti dia koreksi dulu ya, mungkin di sini lah tadi di 90-an atau 100-an, 108 lah, di bawah 110 lah kalau mau buyback MBL ya. Itu di TF 1W, di 2W baru mau naik. Bisa-bisa malah naik duluan baru koreksi, tapi pasti koreksi, tapi kayaknya jadi 110-an lah kalau mau buyback. Itu untuk MBL ya, 1 minggu ke 2 minggu ke depan. Kita pindah ke koin VRA. VRA juga ada di kolom komentar ya. Minta reviewin VRA alias Vera. Kita langsung buka advance chartnya aja. Setelah itu kita ubah TF 1 jam dari 15 menit ke 1 jam. Indikator Bollinger Band, MACD, lalu moving average, parabolic SAR,
stochastic RSI. Parabolic SAR-nya mana nih? Nah, ini parabolic SAR-nya. Nah, ini bagus ini Pera ini. Pera ini kalau mau beli sekarang boleh, karena MACD-nya baru mau naik, stochastic RSI-nya juga udah ngejalur ke atas. Kalau mestinya sih bagusnya beli di 740-an ya. Sekarang udah 776. Ini baru naik, belum naik ya ini. Untuk Pera ya. Kita ubah ke TF 2 jam. TF 2 jamnya juga bagus untuk dibeli ya. Soalnya MACD-nya sama stochastic RSI baru mulai mau naik. Kalau dia sanggup naik ke 845 bisa ke sini nih. 894 itu untuk TF 2 jam ya. Kita pindah ke TF 4 jamnya bagaimana? Ini agak lama nih sinyal. Nah, ini 4 jamnya juga bagus. Kalau dia sanggup di 4 jam naik segini 836 bisa ke sini nih. 900-an bahkan bisa 1000 ini. Kita pindah ke TF 1D ya. Untuk Pera ya, seminggu kedua paling 10 hari depan ini udah naik ini. Ini lagi koreksi di TF 1D-nya baru mau koreksi ya. Dan ini mau koreksi mungkin nggak dalam koreksinya, mungkin ke sini cuman koreksinya. Nih, mentok-mentok ke 500 lah. Sudah itu, nah kalau dia sanggup naik ke 900 bisa new ATH itu untuk 1D ya. Ini TF 3D-nya stochastic RSI-nya baru mau koreksi, MACD-nya juga masih gagah. Paling ke sini nih koreksinya lah. Itu pun nggak mungkin kayaknya 700-an inilah naik dulu baru koreksi. Nah, ini nggak bisa dilihat ya untuk TF 1W dan 2W-nya, chartnya juga belum keluar untuk parabolik MACD sama stochastic RSI-nya. Ya udah kita langsung pindah koin aja. Lalu kita pindah GLCH. GLCH ini kita advance chart. TF-nya kita ubah 1 jam. Lalu indikator seperti biasa ya. Bollinger Band. Sudah itu MACD, moving average, parabolic SAR, yang terakhir stochastic RSI. Ini MACD-nya dia mau koreksi tapi stochastic RSI-nya mau naik, berarti dia paling naik dikit. Bisa lah naik. Tapi kalau dia turun bisa ke sini nih, ke 8.000-an. Kalau naik paling ke 9.000-an. Itu untuk 1 jam. Kita pindah ke 4 jamnya LGLCH. Ini juga nunggu koreksi aja. Kalau dia sanggup ke 8.700 sekian, ya mungkin agak dalam ini nak turunnya. Kita lihat ke 4 jamnya. 4 jamnya juga MACD-nya baru naik tapi stochastic RSI-nya mau julur ke bawah. Tapi kalau dia koreksinya sampai ke sini nih, ke 88 bisa. Udah kelihatan ini, kita pindah ke 1D. Untuk 1D-nya baru mau naik ya, udah lagi koreksi sekarang. Stochastic RSI-nya juga udah mengarah ke atas, MACD ngikutin stochastic RSI. Kalau dia sanggup naik ke sini 13.000, 13.370 untuk seminggu atau kedua minggu depan bisa ke 14 sampai 15.000 ya. Itu untuk 1D. Kita pindah 3D. 3D baru mau koreksi. Berarti ini fix, ini mau koreksi dulu. Baru bisa mount seminggu 2 minggu depan. Maksimal dia koreksi mungkin di sini nih. Di 3.000 nah, maksimal di 3.000, mungkin dibelilah di 6.843-an. Kalau mau beli GLCH. Kita pindah 1W. 1W juga belum kelihatan, apalagi 2W-nya ya, chat 1W 2W karena koin ini belum terlalu lama. Ya udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan lonceng, share ke teman-teman kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.